Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evrelia Nurhidayanti dari program studi S1 Ilmu Keperawatan Universitas Valetehan dari kelas 1C. Saya di sini akan melakukan pembuatan video penyuluhan tentang gastritis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa ya, Teh? Izin memperkenalkan diri, Bu. Saya Evrelia Nurhidayanti dari Universitas Valetehan ingin melakukan penyuluhan tentang gastritis. Gastritis itu apa ya, Teh? Nanti saya akan jelaskan di dalam. Apakah diizinkan? Ya boleh, Teh, silakan masuk. Ini teh minumnya. Makasih, Bu. Ini ada makanannya juga ya. Makasih ya, Bu. Bu, tadi mohon maaf izin menempelkan ini. Iya, nggak apa-apa. Ibu izin memperkenalkan diri. Nama saya Evrelia Nurhidayanti dari program studi S1 Ilmu Keperawatan Universitas Valetehan. Ibu boleh memperkenalkan diri? Iya boleh. Perkenalkan, nama Ibu Emil. Ibu lulusan dari SMA Bina Taruna dulunya, sekarang udah jadi SMA 5 Kota Serang. Jadi Ibu, saya sebelum datang ke sini, saya ke puskesmas dan membaca data dari puskesmas bahwa Ibu Elmi itu pernah mengalami penyakit gastritis ini. Apakah benar? Iya benar teh. Jadi kedatangan saya di sini akan melakukan penyuluhan tentang gastritis agar Ibu lebih mengetahui dan lebih paham tentang penyakit ini. Apakah Ibu bersedia? Iya bersedia. Oke, saya akan memberikan ini dulu lab tentang gastritis ya Ibu, biar Ibu bisa melihat dan membacanya. Jadi Bu, pertama saya akan menjelaskan dulu apa itu gastritis ya Bu. Gastritis orang lain menyebutnya adalah penyakit MAH. Jadi gastritis adalah kondisi ketika lapisan lambung terdapat kelenjar yang fungsinya untuk menghasilkan asam lambung dan juga enzim pencernaan. Lapisan lambung dilindungi oleh lendir yang tebal sehingga tidak terjadi iritasi, peradangan, dan pemikiran. Adapun penjelasan lainnya secara singkat, gastritis itu peradangan yang terjadi di lambung akibat meningkatnya sekresi lambung yang mengakibatkan iritasi atau perlukaan pada lambung. Macam-macam gastritis itu ada dua ya Ibu. Yang pertama ada gastritis akut, yaitu yang berkembang secara cepat dan tiba-tiba. Yang kedua itu ada gastritis kronis, berkembangnya secara perlahan. Tanda-tanda gastritis itu yang pertama bisa daerah lambung atau epigastrium terasa nyeri, perih, dan dapat juga terasa terbakar. Yang kedua itu rasa penuh di daerah lambung atau daerah perut, kayak kembung itu. Yang ketiga itu rasa tidak enak di daerah lambung. Yang keempat, dapat disertai juga rasa kembung di daerah perut. Yang kelima, berkurangnya nafsu makan atau anoreksia. Yang keenam itu adanya perasaan mual dan muntah ketika mau makan atau mencium makanan. Gejala gastritis itu bisa nyeri ulu hati,
terus mual dan muntah, tekanan darah menurun, pusing, keringat dingin, nadi cepat, kadang berat badan menurun. Gejala pada gastritis itu yang pertama nyeri pada ulu hati, yang kedua mual dan muntah, yang ketiga tekanan darah menurun dan pusing, yang keempat itu keringat dingin, yang kelima itu nadi cepat, yang keenam itu berat badan menurun, yang ketujuh itu nafsu makan berkurang atau tidak adanya nafsu makan, yang kedelapan itu perut terasa kembung. Penyebab gastritis itu belum diketahui secara pasti ya Bu, tapi ini adalah salah satu penyebabnya. Yang pertama ada stres, yang kedua sering mengkonsumsi minuman yang beralkohol, yang ketiga merokok, yang keempat minum obat-obatan terutama obat-obat analgetik antiinflamasi seperti aspirin, antalgin, konstan, dan lain-lain. Yang kelima, infeksi atau virus yang mengeluarkan endotoksin. Yang keenam, sekresi cairan pankreas atau empedu yang mengalir kembali ke lambung. Yang ketujuh, radiasi. Yang kedelapan, bahan-bahan yang bersifat korosif. Korosif itu merusak. Yang kesembilan, terlambat makan atau telat makan. 10. Sering makan makanan yang asam seperti buah nanas, kedongdong, rujak, dan lain-lain. Yang ke-11, suka makan makanan yang pedas seperti sambal, cabai, saus, dan lain-lain. Yang ke-12, suka makan makanan yang mengandung gas seperti buah nangka, buah durian, kubis atau kol, sawi, dan lainnya. 13. Suka minum kopi atau minum minuman yang mengandung kafein. Yang ke-14, adanya kuman Helicobacter pylori. Kuman Helicobacter pylori itu apa ya Teh? Bakteri yang dapat hidup di dalam lambung. Infeksi ini dapat terjadi ketika bakteri menyerang serta merusak dinding lambung. Yang harus dilakukan untuk mencegah dan mengobati gastritis atau MAH itu yang pertama, gastritis yang tidak parah dapat diberikan obat antasida dan istirahat yang cukup. Yang kedua, makan makanan yang sudah dihaluskan seperti bubur, sup krim, dan lain-lain. Yang ketiga, hindari makan makanan yang berbumbu banyak seperti merica dan sejenis asam-asaman atau makanan yang mengandung minyak banyak. Yang keempat, banyak minum seperti air jahe, air putih, dan hindari minum soda ataupun cairan yang banyak mengandung karbonat. Yang harus dilakukan untuk mencegah dan mengobati gastritis atau MAH itu yang pertama, gastritis yang tidak parah dapat diberikan obat antasida dan istirahat yang cukup. Bahaya gastritis itu, penyakit ini sebaiknya jangan disepelekan ya Bu, karena beresiko menyebabkan kanker perut dan bisa menyebabkan pengikisan lambung atau yang dikenal dengan gastritis erosif. Akibatnya lambung terluka dan berakibat pendarahan. Maaf Teh, gastritis erosif itu apa ya? Oh, gastritis erosif. Gastritis erosif adalah erosi mukosa lambung yang disebabkan oleh kerusakan pertahanan mukosa lambung karena alkohol, stres, dan minum kopi. Masa penyembuhan gastritis ini biasanya memerlukan waktu selama 8 minggu. Tetapi nyeri biasanya akan menghilang setelah beberapa hari. Jadi Bu, saya ingin memberi saran, sebaiknya kalau mempunyai penyakit gastritis atau penyakit MAH itu
tidak disarankan memakan makanan yang seperti ini ya Bu. Memang makanan yang itu kenapa ya Teh tidak diperbolehkan? Karena ini makan makanan yang mengandung pedas ataupun asam. Itu tidak baik Bu buat penyakit gastritis. Nanti malah kambuh penyakitnya. Oh iya Teh, kalau misalkan penyakit gastritis saya kambuh, saya seharusnya kayak gimana ya? Sebaiknya minum obat seperti obat anti diare dan lebih baik Ibu ke rumah sakit karena dokter lebih mengetahui dan bisa mengobati ya Bu. Rumah sakit terdekat. Kalau biar nggak kambuh sih, Ibu makan makanan 3 kali makanan seimbang dalam sehari. Makan snacknya usahakan dapatkan obat antasida. Dan kalau Ibu merokok, hentikan saja ya Bu. Oh, baik Teh, makasih. Jadi Bu, apakah materi penyuluhan yang saya berikan dapat dipahami dan diperjelas oleh Ibu? Iya, materinya mudah dipahami terus juga udah dimengerti sama Ibu. Jadi setelah penyuluhan ini Ibu jadi tahu ya apa itu gastritis dan cara pencegahan dan lain-lainnya juga. Iya Teh, sudah tahu. Kalau sudah tahu, apakah ada yang ditanyakan lagi Bu? Kayaknya udah deh Teh, nggak ada yang ditanyain lagi. Kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, terima kasih sebelumnya sudah mau melakukan penyuluhan ini dengan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kesimpulan dari materi penyuluhan tersebut adalah gastritis itu terbagi menjadi 2. Ada gastritis akut, yaitu berkembangnya cepat dan tiba-tiba. Yang kedua ada gastritis kronis, berkembangnya secara perlahan. Penyebabnya itu bisa karena stres, autoimun, anemia, makan makanan yang asam dan pedas, dan lain sebagainya. Gejalanya itu yang pertama bisa karena panas dan juga nyeri yang menggerogoti dalam lambung. Yang kedua perut kembung, ketiga sakit perut, keempat muntah darah, dan pencegahannya itu bisa dengan cara mengurangi porsi makan dari yang sebelumnya. Kurangin makan makanan yang mengandung pedas dan asam, apalagi berminyak. Faktor risikonya bisa terjadi karena konsumsi makanan dengan kadar pengawet. Yang kedua, makanan asam dan pedas berlebihan, dan merokok. Jadi itu saja materi penyuluhan yang saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.